Menurut kalian, sumpah di bawah kitab suci saat pelantikan jabatan itu masih perlu nggak sih? Karena setelah terungkapnya kasus suap pada 3 wakil Tuhan kemarin, gue jadi sadar bahwa ternyata bukan hanya rendang Willy Salim doang yang bisa hilang, tapi asas ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan juga ternyata bisa hilang gitu aja dari republik ini. Gue kalau ngeliat muka dia kayak ngeliat muka Uncle Mutu bangsat. Bedanya kalau Uncle Muti itu kan menjual makanan khas asal India. Tapi kalau beliau ini membantu koruptor yang telah menjual minyak ilegal ke India, bang. Para bapak-bapak hakim sekalian yang sudah pasti tidak saya hormati, kata guru ngaji saya, kalau usia kita sudah tua, alangkah baiknya kita itu menggunakan waktu yang tersisa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan kepada oligarki minyak goreng, bang. Gini deh, kalian ini kan udah pada tua dan gaji kalian itu per bulan udah gede banget di atas 50 juta rupiah. Artinya selama 1 tahun kalau ditambah dengan bonus, THR, tunjangan dan lain-lain, kalian itu bisa mengumpulkan uang lebih dari 600 juta rupiah. Terus dengan uang segitu banyaknya dan dengan usia yang segitu tuanya, kalian masih pada ngerasa kurang gitu? Harus banget gitu kalian menerima uang suap 22 miliar dan membiarkan perusahaan alam negara ini bebas gitu aja? Lu udah pada tua anjing, lu ngumpulin duit banyak-banyak mau buat apaan lagi, bang? Lu mau dikubur di Burj Khalifa? Lu mau nyebrang Sirotol Mustaqim pakai Ferrari? Nggak bisa, tolol. Lu kira panitia hari kiamat bisa disogok pakai USDT, anjing? Jadi fix ya, uang haramnya itu pasti lu kumpulin buat anak-anak lu kan? Pasti lu kumpulin buat masa depan cucu-cucu lu kan? Aduh, nggak habis pikir gua sama orang-orang tua model kalian yang tega ngasih makan anaknya pakai duit haram. Oleh karena itu, dari video rakyat emosian gua yang kemarin, standing point gua udah jelas. Untuk menghukum, mendiskriminasi, dan juga mengucilkan anak-anak koruptor. Lah, anak-anak mereka kan nggak tahu apa-apa, bang. Pinggiran Cireng, pas emak gua kesusahan nyari minyak goreng juga, gua nggak tahu apa-apa. Pas motor NMAX bokap gua diisi bensin oplosan juga, gue nggak tahu apa-apa. Ada ratusan ribu anak Indonesia yang nggak bisa sekolah karena kekurangan biaya, mereka juga nggak tahu apa-apa. Jadi ya emang betul kata Dr. Robert Bruce Banner, kalau koruptor paling enak itu ya koruptor yang ada di Indonesia, yang dimana hakimnya bisa disuap, rakyatnya maha pemaaf, rendah hati, sopan santun, legowo, nggak mau kritis, pragmatis, dan yang paling penting adalah apapun masalahnya ya BLT solusinya. Anjing. Selamat datang kembali di segmen Rakyat Emosian bersama dengan gua Bang Jate, di mana kali ini kita akan kupas tuntas tentang betapa mengerikannya kasus penyuapan kepada hakim oleh tersangka korupsi korporasi minyak goreng. Mari kita mundur ke awal tahun 2022, di mana pada saat itu masyarakat Indonesia dihebohkan dengan fenomena kelangkaan minyak goreng. Fenomena ini jelas-jelas adalah sebuah anomali yang artinya kejadian ini seharusnya tidak pernah terjadi di Indonesia. Apalagi pada awal tahun 2022 tercatat ekspor minyak sawit Indonesia naik sebesar 5,76%. Nah, kalau ada satu komoditas yang aktivitas ekspornya naik tapi kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi, itu tandanya ada yang nggak beres. Dan benar saja, setelah ditelusuri oleh Kejagung, ditemukanlah ada indikasi pelanggaran ekspor CPO atau bahan mentah minyak sawit oleh 3 korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Musimas Group, dan juga Permata Hijau Group. Yang mana ketiga perusahaan tersebut terbukti telah mengakali persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan tanpa memenuhi kewajiban memasok minimal 20% hasil produksi ke pasar domestik. Nah, hal inilah yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di seluruh negeri pada periode itu. Singkat cerita, akhirnya kasus ekspor ilegal ini pun masuk ke ranah pengadilan, yang pada saat itu kasusnya dipimpin oleh hakim tua otak pay letter bernama Juwanto. Dan hasilnya mereka bertiga dituntut untuk ganti rugi sebesar 11,88 triliun untuk Wilmar Group, 4,89 triliun untuk Musimas Group, dan juga 937 miliar untuk Permata Hijau Group. Nah, di momen persidangan ini harusnya ketiga bapak-bapak ini kan menjadi wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan di atas muka bumi. Tapi realitanya mereka malah menjadi wakil Thanos, anjing. Mendefinisikan keadilan di muka bumi berdasarkan keadilan menurut dia sendiri. Yang mana secara tiba-tiba mereka menyatakan bahwa perbuatan ketiga korporasi ini bukan merupakan tindak pidana dan seketika menyatakan vonis bebas. Negara apa ini, kocak? Bapak-bapak ini nggak pada mikir apa ya? Kalau seandainya korporasi itu membayar uang ganti rugi, maka uangnya itu akan masuk ke APBN. APBN gunanya untuk apa, anak-anak? Ya, betul, untuk mewujudkan program-program pemerintah membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Seperti subsidi pendidikan, beasiswa, kesehatan, perbaikan infrastruktur, sampai dengan dana darurat nasional. Dan ingat ya bapak-bapak, dosa kalian kepada sesama manusia itu tidak bisa dimaafkan oleh Allah sampai kalian telah benar-benar meminta maaf dan menyelesaikan masalah
masalahnya dengan orang-orang yang sampean zolimi. Jadi kalau mau dosa kalian diampuni, ya silakan minta maaf kepada 200 juta lebih warga negara Indonesia yang telah bapak-bapak rampas hak-hak hidupnya. Kalau saya sih mohon maaf Pak, perbuatan Bapak nggak bakal saya maafkan. Dan di akhirat nanti saya bakal sampaikan kepada panitia hari kiamat bahwa kalian ini adalah perkumpulan orang-orang tua bejat yang jahat banget. Gara-gara kalian, banyak anak-anak di pelosok desa sana yang tidak bisa merasakan pendidikan dengan layak seperti anak-anak kalian. Gara-gara kalian, banyak petani di Indonesia yang gagal panen karena subsidi APBN terhadap pupuk yang masih sangat terbatas. Gara-gara kalian, banyak sekali buruh di kota-kota besar di Indonesia yang berebut masuk kereta api setiap hari karena duit APBN yang terbatas buat membeli kereta yang lebih banyak. Ya, bapak-bapak tamak ini mana peduli sama masalah-masalah grassroots kayak gini. Wong di garasinya ada Ferrari, Land Cruiser, Land Rover. Lu pernah kebayang gak sih kalau selama ini lu bayar pajak hanya untuk menghidupi orang-orang tamak kayak gini? Jadi fix ya, kita sepakat kita jangan memaafkan mereka sampai kita benar-benar bertemu mereka di akhirat dan melihat mereka sedang diadili seadil-adilnya di hadapan pengadilan Tuhan yang Maha Esa. Lanjut, alhasil kini satu persatu kebenaran mulai terungkap. Yang mana ketiga hakim bodong ini terbukti telah menerima suap sebesar 60 miliar rupiah yang dibagi rata sebanyak 22 miliar per orang untuk memvonis bebas para pelaku tindak pidana korupsi ekspor CPO. Nih sekali lagi gua tegaskan ya, lu kan udah pada tua, udah bau tanah, terus lu masih bersikeras ngumpulin uang sebesar 22 miliar rupiah. Lu bentar lagi udah pada mau mati bang. Mau lu apain lagi duitnya? Fuck. Darah, gue jadi bete anjing lama-lama ngonten. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa gue kulitin dan gue maki-maki di kasus ini. Mulai dari riwayat peran gelap Muhammad Arif Nuriyanta dalam kasus Ferry Sambo, kasus hukum Marcella Santoso dan Arianto Bakri yang dikenal sebagai pengacara spesialis pembelaan napi korupsi. Belum lagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang peran pengawasannya juga perlu dipertanyakan. Tapi ya sudahlah, kita masih punya banyak waktu lagi ke depannya. Yang jelas kita nggak boleh jadi masyarakat yang pelupa, karena sejatinya penguasa sangat cinta dengan masyarakatnya yang pelupa. Ingat adalah bentuk perlawanan. Lupa sama dengan memberikan tiket gratis terhadap kejahatan-kejahatan di kemudian hari. Adios, Formosa, El Pleri, Sampurasun.